Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ayatnya kalau di dalam bisa di dalam surat An-Nisa ayat 46 di sini disebutkan, yaitu orang-orang Yahudi mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis sekali. Di sini disebutkan orang Yahudi mereka telah merubah-rubah. Ya, ayat ini menjadi pembahasan yang lebih mengasyikkan untuk kita perbincangkan selain ayat yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157. Di sini memberikan informasi tambahan bahwa minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Orang-orang Yahudi yuharrifunal kalima, mereka telah mentahrif kalimat firman Allah itu amma mawadhi'i, dari tempatnya. Ini kalau dikatakan tahrif berarti ada perubahan. Tahrif itu artinya perubahan. Perubahan di sini bisa perubahan secara lafziyah, juga perubahan secara maknawiyah. Apakah dua-duanya di situ terjadi? Fakta real sekarang? Jawaban saya mengatakan ya. Nah, coba, ini kebetulan saya punya dokumen. Ini dokumen yang cukup menarik untuk dibahas karena di sini ada buku penting yang memperbincangkan mengenai version atau versi bukan versi terjemahan ya. Ini versi bahasa aslinya. Aslinya ya. Bahasa asli Ibrani itu ternyata ada beberapa versi. Pak Ali punya nih ya? Nah, kebetulan saya punya. Ini kebetulan informasi dijelaskan secara detail perbedaan bacaan secara lafdiyah yang termaktub di dalam dua versi Taurat, versi Samaria dan versi Yahudi. Jadi orang kebanyakan tidak paham apa itu Taurat versi Samaria, apa itu Taurat versi Yahudi. Taurat dikiranya cuma satu. Kaum Kristiani kadang-kadang memahami yang disebut Taurat itu versi Yahudi, nggak ada versi yang lain. Padahal Taurat itu ada dua versi sampai hari ini. Pertama versi Taurat versi Yahudi dan versi Samaria. Isinya beda-beda. Kalau ini fakta real ya. Perbedaan bacaan antara versi Yahudi dan versi Samaria disebutkan di sini. Ini disebut Nosa Somroni. Berarti ini teks asli versi Samaria punya begini. Kemudian Nosa Yahudi. Jadi bacaan Taurat menurut versi Yahudi. Bacanya beda. Coba. Ini artinya beda. Ya tentu saja kalau bacaan beda, arti juga beda. Ternyata banyak perbedaan. Bukan hanya perbedaan dalam huruf yang menyebabkan perbedaan makna. Perbedaan tambahan kata demi kata juga ada. Disebutkan di sini. Ini coba bayangkan ya. Sampai segini banyak. Ini baru berkaitan dengan Taurat. Yang dipakai orang Kristen yang mana ini? Ya tentu saja ini daftar perbedaan antara versi Samaria dan versi Yahudi. Ini lebih lengkap lagi. Kalau ini kan judul teksnya Hanusha Somrani al-Sharh Torah Mekarat Yahudiyin. Jadi ini versi Tauratnya orang-orang Samaria dengan perbedaan bacaan menurut versi Yahudi. Ini daftarnya lengkap di sini. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Nah, ini fakta real. Kebetulan ini saya punya buku yang jarang sekali orang punya. Ini judul lengkapnya The Torah, Jewish and Samaritan Version Compare. A side-by-side comparison of the two versions with the differences highlight. Arranged by Mark Solson. Disusun oleh Mark Solson. Ini berkaitan dengan Torah versi Yahudi dan versi Samaria. Versinya ada perbedaan bacaan.
Kalau Ibraninya disebutkan Torah Girsa Yehudi Girsa Somroni Behazawa. Jadi diperbandingkan. Nah, ternyata di sini ini lebih detail. Di sini versi Yahudi, di sini versi Samaria. Bahkan coba, ini bukan perbedaan huruf. Ini perbedaan kata demi kata. Di sini ada, di sini tidak ada. Yang kosong ini tidak ada. Berarti versi Yahudi ini nggak ada. Versi Samaria ada. Ini sesuatu yang tentu saja harus diketahui bersama. Menurut versi Yahudi, versi Samaria, orang Samaria menambahi. Tapi menurut orang Samaria, orang Yahudi yang mengurangi. Padahal sama-sama Torah. Ini perbedaan berapa kata ini? Lebih tua mana ini? Antara Yahudi sama Samaria? Lebih tua Samaria. Nah, ini contoh pertama ya. Ada contoh-contoh lain loh. Coba, ini lagi. Ini versi Yahudi kayak begini. Ini kosong semua, nggak ada. Yang versi Samaria, nah ini yang huruf tebal. Ini banyak sekali kata-kata. Otomatis informasi itu tidak sama. Teks redaksi pewahyuan ternyata beda. Untuk kitab orang Kristen pakai yang Samaria atau yang Yahudi sekarang? Nah, mereka orang Nasrani pakai yang versi Yahudi. Jadi mereka ada kesamaan Tauratnya dengan Yahudi. Tapi dengan Samaria beda. Padahal lebih tua Samaria. Lebih tua Samaria. Huruf-huruf yang dipakai juga lebih tua versi Samaria. Nah, supaya kita bisa memahami secara utuh, saya ambil contoh misalnya, ini bukan persoalan perbedaan kata demi kata, bahkan perbedaan kalimat demi kalimat, ada yang kosong-kosong tadi ya, banyak sekali di sini. Saya ambil contoh satu huruf pun itu kadang bisa mengubah makna. Misal, coba lihat dalam versi terjemahan Indonesia ya, kita Kejadian, Sefer Bereshit ya, pasal 22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini disebutkan ada satu kata penting yang justru itu membuat perbedaan pemahaman, bukan sekedar pemahaman, teksnya memang beda antara versi Samaria dengan versi Yahudi. Di sini disebutkan Eretz Hamoria. Eretz Hamoria itu versi Yahudi. Versi Samaria bukan disebut Eretz Hamoria, tapi Eretz Hamoreh. Disebutkan Eretz Hamoreh. Ya. Perbedaannya itu ada penggunaan huruf yod dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Ibrani Yahudi maksud saya. Tapi yang versi Samaria tidak ada penggunaan huruf yod. Artinya? Mungkin orang memahami disebut Eretz Hamoreh atau disebut Eretz Hamoreh maupun Eretz Hamoria merujuk pada tempat yang sama, cara melafalkan berbeda. Ada yang mengatakan begitu, tapi sebetulnya itu tidak benar. Yang benar adalah Eretz Hamoria menunjuk pada tempat suci yang ada di Yerusalem. Sedangkan Eretz Hamoria menunjuk pada tempat suci yang ada di Gerizim. Itu wilayah bagian utara. Jadi jauh sekali perbedaannya. Jadi bukan menunjuk pada perbedaan cara melafalkan, tapi memang fakta real merujuk pada lokasi yang beda. Eretz Hamoreh menunjuk pada wilayah utara, sedangkan Eretz Hamoria menunjuk pada wilayah selatan. Ini nanti lebih tegas lagi, apa yang dimaksud sebagai Eretz Hamoreh itu. Sementara saya pernah menulis buku yang diterbitkan di Malaysia. Itu saya kutipkan dalam buku saya itu termaktub dalam buku ini, yakni bisa dicek pada kitab. Jadi menurut Sefer Bereshit pasal 22 ayat kedua, dalam versi Torah Samaria itu disebutkan Eretz Hamoreh. Tentu saja beda dengan Eretz Hamoria versi Yahudi. Eretz Hamoreh itu menunjuk pada lokasi istimewa tempat suci yang ada di Gunung Gerizim.
Itu bisa dibaca dalam kitab Ulangan atau Sefer Devarim pasal 27 ayat yang keempat. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 4, dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Nah, itu terjemahan Indonesianya ya. Coba kita lihat versi bahasa Ibraninya, tertulis begini. Wehaya be'avrechem et hayarden takimu et ha'avanim ha'elle asher anoki mitzave etchem hayom behar ebal besadet otam basit. Nah, disebutkan di situ etchem hayom behar ebal, ya. Itu versi bahasa Ibrani yang Taurat Samaria, Taurat Yahudi. Nah, coba cek di situ. Ternyata di dalam versi yang bahasa Ibrani, tapi yang untuk Samaria, bunyinya bukan Eval, tapi merujuk pada Gerizim. Coba perhatikan di sini. Ini ada perkataan Etchem hayom behar Eval. Disebutkan behar Eval, gunung Ebal. Sementara kalau di sini bukan disebut Bihar Ebal, tapi disebut Etchem hayom behar Gerizim. Ya kan? Di sini disebut Behar Gerizim, di sini disebut Behar Ebal. Beda. Tempatnya beda. Karena lokasinya beda. Jadi kalau Gunung Gerizim itu di wilayah utara. Sementara kalau di sini menunjukkan memang lokasi yang berbeda. Nah, ini bukan hanya pernyataan dalam kitab Taurat versi Samaria dan versi Yahudi yang beda. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri sebetulnya ada indikasi. Ya. Ada indikasi. Mungkin Pak Edip pernah membaca bagaimana terjadi dialog antara Yesus bersama perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria. Ketika berdialog dengan perempuan Samaria, perempuan Yahudi ini, kami beribadah di gunung ini, bukan di Yerusalem. Nah, ini sebetulnya menunjuk pada peristiwa apa? Menunjuk pada peristiwa tempat suci yang dikuduskan oleh dua umat yang berbeda meskipun berpegang pada Torah yang dikatakan sama, padahal tidak sama. Yang satu menunjuk pada Gerizim, yang satu menunjuk pada Yerusalem, Gunung Moria. Yang satu menunjuk pada Gunung Gerizim yang disebut Hamoreh tadi. Memang ini menjadi sebuah tanda bahwa ketika Yesus Kristus hidup pada zamannya, sudah mengetahui bahwa Taurat itu tidak asli. Ada dua versi. Ada dua versi. Versi Samaria bunyinya begini, versi Yahudi bunyinya begitu. Bahkan perempuan Samaria bertanya pada Yesus, di gunung ini atau di gunung sana? Jadi fakta itu, sebagaimana yang tertulis, Yesus menguatkan memang terjadi perbedaan Taurat. Dan itu dikuatkan di dalam Al-Quran. Dan Quran menyatakan memang mereka yuharrifuna amma wadhi'i. Mereka telah mengganti-ganti itu bukan ungkapan tuduhan menurut Quran, tapi Quran memberikan konfirmasi bahwa memang fakta real Torah itu tidak satu. Torah itu berbeda antara versi Samaria dan versi Yahudi. Yesus pun mengakui itu. Dia mengatakan, memang kamu tidak akan beribadah di gunung ini dan di gunung itu. Tidak sekedar itu Yesus yang dimaksud, tapi berkaitan dengan lokasi wilayah itu, karena teks bacaannya beda. Ya kan? Berarti siapa yang berkata memang Taurat berbeda? Yesus sendiri mengakui itu. Jadi bukan tuduhan Quran menyebutkan Taurat berbeda. Itu baru bicara mengenai versi Yahudi ya. Dan menurut Taurat, Bapak Gereja ini kebetulan saya punya kitab yang penting juga. Ini Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament, volume yang keempat-A, terutama membahas mengenai Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, coba Pak Edi cek di dalam pasal keempat ayat 20. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 20.
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, itu berkaitan dengan perdebatan mengenai apa yang tertulis sebagai teks aslinya. Gunung yang mana yang disebutkan di dalam Taurat itu. Yang satu menyebut Gerizim, yang satu bukan. Nah, perdebatan mengenai keaslian teks Taurat itu dikonfirmasi oleh Bapak Gereja dalam buku ini ya. Ini tentu saja buku ini penting dipahami oleh Muslim dan juga Nasrani harus punya buku ini seharusnya. Saya mengutip pernyataan apa yang dikatakan oleh Origen. Ini Bapak Gereja awal. Bapak Gereja awal ketika membahas mengenai ayat itu, beliau berkata begini, one must understand the disagreement between the Samaritan and the Jews over the place they consider holy. Jadi ada perbedaan, ada ketidaksepahaman antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria berkaitan dengan tempat suci, tempat yang dianggap suci itu. For the Samaritan worship God on the mountain called Gerizim. Orang-orang Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim because they consider it to be holy. Karena Gunung Gerizim itu dianggapnya sebagai tempat suci. Moses refers to this mountain in Deuteronomy when he says, Musa merujuk pada kitab Ulangan. Nah, tadi kita bahas itu. Sebagaimana dia berkata dalam kitab tersebut, and Moses command the people in that day saying, this shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed the Jordan. Jadi ketika melintasi Sungai Yordan, nah itu menunjuk pada satu gunung yang disebut Gunung Gerizim. Yang ngomong begini bukan saya. Ini Origen. Ketika membahas mengenai makna dari ayat yang dimaksud itu. Gunung mana yang dimaksud? Itu Gunung Gerizim. Dan tadi dikuatkan dalam Taurat Samaria. Tertulis teksnya disebut Gunung Gerizim. Ya kan? Jadi fakta real. Bapak Gereja mengatakan memang Taurat ada perbedaan. Yesus sendiri mengatakan memang ada perbedaan. Al-Quran menyebutkan bahwa memang Taurat sudah ada perbedaan-perbedaan karena mereka telah mengubah itu. Jadi logikanya itu baru Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Nah, ada lagi, ini buku yang juga penting. Ini sama-sama Yahudi, ya, sama-sama Yahudi, tapi bukan berarti mereka satu, tapi beda. Apa yang dimaksud? Orang Yahudi itu menyebut Taurat Samaria itu sebagai Taurat yang tidak asli. Orang Yahudi ya. Sebaliknya orang Samaria menyebut Taurat Yahudi tidak asli. Nah, bagi orang Yahudi sendiri yang dianggap asli dalam tanda kutip itu disebutkan dengan istilah teks masyora, ya, teks masyora. Jadi istilahnya disebut dengan teks masyora. Teks masyora itu yang kita kenal pada umumnya itu merujuk pada bacaan, versi bacaan Ben Asher. Sementara dalam komunitas Yahudi sendiri sebetulnya itu debatable. Masyora yang betul itu bacaan versi Ben Naftali atau bacaan versi Ben Asher. Ini kebetulan saya punya kitab yang mendaftar perbedaan bacaan antara versi Ben Asher dan Ben Naftali. Ini Ben Asher, ini Ben Naftali. Rigid ini pembahasannya. Bukan ini, hanya ini berarti perbedaan sesama orang Yahudi sendiri. Jadi sama Yahudi sendiri yang bacaannya itu tidak sama. Bukan hanya hurufnya yang tidak sama, kata kadang tidak sama, bahkan kalimat pun ada yang tidak sama. Nah, ini kebetulan kitab yang penting. Ini judul aslinya disebut Kitab Al-Khilaf Alladhi Bain Al-Muallimain Ben Asher wa Ben Naftali. Ini ditulis dalam bahasa Yudeo-Arabik. Jadi ini dokumentasi mengenai perbedaan antara Ben Asher dan Ben Naftali, bacaannya seperti apa. Di sini disebutkan rigid informasinya. Ini mau tidak mau harus dibahas. Tapi kebanyakan kaum Kristiani yang mereka tahu itu versi Ben Asher. Jadi yang dipahami oleh kaum Kristiani pada umumnya itu versi Ben Asher. Mereka tidak pernah tahu versi Ben Naftali seperti apa. Di sini dokumennya ada. Saya kebetulan punya kitab yang penting. Ini saya beli waktu saya berada di kota Fez, Maroko. Maroko itu komunitas Yahudi terbesar di wilayah Afrika Utara. Ini tertulis Torah Nevi'im Vekaturim. Di dalamnya dibahas mengenai perbedaan bacaan antara versi Masyora Ben Asher dan versi Masyora Ben Naftali.
Nah, di sini disebutkan, nah ini disebutkan versi Ben Asher. Di sini disebutkan versi Ben Naftali. Jadi ada dua, yang bahkan ada beberapa perbedaan bacaan di sini. Nah, yang bagian bawah yang disebut catatan kaki ini versi Ben Naftali ditaruh di sini semua. Artinya dianggap sebagai bacaan yang tidak tepat. Sementara yang di sini disebut versi Ben Asher. Padahal kalau dikatakan bacaan yang tidak tepat, berarti ada yang asli, ada yang tidak. Ya kan? Berarti yang asli yang mana? Yang mana? Nah, itu yang diunggulkan adalah versi Ben Asher. Versi Ben Naftali agak dipinggirkan, makanya ditaruh di catatan kaki. Nah, itu berarti di dalam konteks agama Yahudi sendiri maupun Kristiani seharusnya belajar mengenai versi Ben Naftali seperti apa, versi Ben Asher seperti apa, dan itu mau tidak mau merujuk pada kitab Sefer HaHelufim, kitab khilaf. Apa itu maksudnya? Kitab mengenai perbedaan bacaan antara versi Masorah. Nah, seperti ini. Ya, ada lagi. Nah, ini penting juga. Tadi yang saya bilang mengenai ada Taurat Samiriyah. Nah, ini yang versi terjemahan bahasa Arabnya. Yang tadi itu bahasa Ibraninya. Ini yang versi terjemahan bahasa Arabnya. Memang di sini disebutkan Jabal Gerizim, Gunung Gerizim. Ini versi terjemahan bahasa Arabnya. Jadi ini bukan fitnah, dan ini bukan sebuah informasi yang salah. Ini informasi yang akurat sesuai dengan dokumen-dokumen seperti ini. Ada lagi, ini kitab yang ditulis oleh ini Rabbi Saadia Gaon. Ini tulisan Ibrani, tapi kalau dibaca bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi pakai tulisan Ibrani. Ini yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon. Itu tulisannya adalah Tafsir At-Taurat bil Arabiyyah, Ta'lif Rabino Saadia Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini tulisan dari Saadia Gaon yang membicarakan mengenai Taurat dalam terjemahan bahasa Arab yang tulisan huruf Ibrani. Nah, kebetulan ini ditulis dalam dua bahasa. Dalam dua bahasa itu di sini. Version Arabe du Pentateuch. Nah, ini bahasa Prancis. Jadi ditulis dalam bahasa Prancis dan ada yang bahasa Ibraninya. Ini Pak Ali sekarang sudah menguasai berapa bahasa nih Pak Ali ya? Ya, sekedarnya saja. Ada 10 bahasa ya? Enggak, hanya bisa sekedarnya saja. Untuk yang lebih mendalami keterangan dari Pak Ali, bisa beli bukunya ini Pak Ali. Judulnya Discovering the Hebraic Root of Islamic Messiah, dalam bahasa Inggris ya. Yang ingin mendalami masalah agama-agama Semit, Islam, Yahudi dan Kristen, ini bukunya sudah terbit dan ini sudah booming di Malaysia. Bisa Anda pesan ke beliau atau hubungi akun saya, nanti bisa pesan ke sini. Ini bukunya ya. Oke, tadi sudah diuraikan panjang lebar. Ternyata Taurat yang sudah diramalkan dalam Al-Quran dirubah-rubah, ternyata sudah ditunjukkan bukti-buktinya. Jadi kalau ada kisah-kisah di dalam kitab Taurat, siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak? Kalau kita sudah baca dalam kenyataan seperti ini, Anda bisa ambil kesimpulan sendiri. Taurat itu memang penuh dengan cacat. Jadi keasliannya dipertanyakan. Jadi perdebatan siapakah Ismail atau Ishak kah, kita nggak usah diperdebatkan itu. Yang jelas kita sudah tahu Taurat itu sekarang memang banyak perbedaan. Itu aja. Yang jelas Al-Quran sudah mengatakan, dan kita sekarang sudah tahu bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat sudah dipalsukan atau tidak orsinil gitu ya. Kalau Taurat asli sudah tidak orsinil, bagaimana dengan Bible-nya orang Kristen, Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini, kitab Taurat tidak diambil secara 100% dimasukkan ke sini, yaitu di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu kitabnya orang Yahudi, tetapi langsung dibaca 100% dianggap itu sebagai kitab suci juga orang Kristen. Orang Kristen harus belajar ini. Ternyata
Di dalam bahasa-bahasa teks asli Taurat banyak perbedaan. Sementara yang dipakai di dalam terjemahan LAI, dia pakai terjemahan yang mana? Ini membuktikan bahwa Bible banyak cacat. Dalam kita masih membahas masalah kitab Taurat, belum membahas masalah kitab-kitab yang lain. Nanti di seri selanjutnya kita akan bahas. Mungkin begitu Pak Ali ya. Terima kasih atas keterangannya, dan kita akan berjumpa lagi mungkin membahas masalah yang lebih hebat lagi nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم